Komunisme kerap dianggap identik dengan ateisme, sebuah gagasan yang menolak keberadaan Tuhan. Pemahaman ini berakar kuat pada sejarah dan filsafat yang membentuk ideologi tersebut. Meski tidak semua manifestasi komunisme secara eksplisit anti-agama, hubungan antara komunisme dan ateisme telah ditanamkan dalam kesadaran sejarah modern. Hal ini dimulai dari pemikiran Karl Marx, meluas dalam revolusi komunis global, hingga mewujud dalam kebijakan negara-negara sosialis abad ke-20. Komunisme sendiri adalah ideologi politik, ekonomi, dan sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam komunisme, distribusi barang dan jasa dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu, bukan berdasarkan kemampuan untuk membayar atau kontribusi ekonomi. Komunisme berakar pada ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang dalam The Communist Manifesto menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas antara kaum borjuis, pemilik alat produksi, dan proletar, kelas pekerja. Menurut komunisme, pembebasan manusia hanya bisa dicapai dengan menggantikan sistem kapitalis yang dianggap menindas dengan sistem di mana semua orang setara secara ekonomi dan sosial. Asosiasi komunisme dengan ateisme dapat ditelusuri pada gagasan Karl Marx. Dalam esainya A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right, A Hopeless Fortune for, Marx menyatakan bahwa agama adalah keluhan makhluk yang tertindas, hati dunia yang tak berperasaan, sebagaimana jiwa kondisi yang tak berjiwa. Agama adalah candu bagi rakyat. Kutipan ini sering disalahartikan sebagai seruan mutlak untuk melawan agama. Padahal, Marx melihat agama sebagai refleksi penderitaan manusia di bawah struktur sosial yang tidak adil. Bagi Marx, agama memainkan dua peran bertentangan. Di satu sisi, ia memberikan penghiburan bagi mereka yang menderita dalam masyarakat kapitalis. Namun, di sisi lain, agama dianggap menghalangi rakyat untuk memahami akar dari penderitaan tersebut, yaitu eksploitasi ekonomi yang dilembagakan oleh kapitalisme. Oleh karena itu, Marx menyimpulkan bahwa untuk membebaskan manusia dari penderitaan, agama tidak cukup dihapus. Kondisi sosial dan ekonomilah yang harus diubah. Selain Marx, Friedrich Engels juga mendukung pandangan bahwa agama merupakan refleksi ilusi atas ketidakadilan dunia material. Dalam Anti-Düring, Engels menyebut bahwa ilusi religius tidak dapat diberantas hanya dengan penjelasan filosofis, tetapi dengan mengubah kondisi material yang melahirkannya. Artinya, menurut Engels, bukan refleksi filosofis yang dapat menghilangkan kebutuhan seseorang untuk beragama, tapi kondisi kehidupannya. Misalnya, pria yang berwajah jelek dengan imajinasinya akan berhayal bahwa wajah yang jelek akan menarik wanita cantik jika terus berdoa kepada Tuhan. Gagasan Marx dan Engels menjadi panduan utama bagi gerakan komunis di abad ke-20. Setelah revolusi Bolshevik pada 1917, pemerintah Soviet di bawah Vladimir Lenin mengadopsi kebijakan resmi yang anti-agama. Lenin dalam Socialism and Religion menulis bahwa agama adalah bentuk penindasan spiritual yang paling dalam, di mana kelas tertindas terus-menerus dijadikan korban. Menurut Lenin, masyarakat komunis yang sejati hanya dapat dicapai jika agama, yang ia pandang sebagai alat kontrol kelas penguasa, dieliminasi dari kehidupan sosial. Uni Soviet mengimplementasikan kebijakan ateisme negara sebagai bagian dari program transformasi masyarakat. Gereja Ortodoks Rusia yang sebelumnya bersekutu erat dengan Tsarisme dipandang sebagai ancaman ideologis. Mulai dari dekade 1920-an, pemerintah Soviet menyita properti gereja, membatasi aktivitas keagamaan, dan memasukkan propaganda ateis dalam sistem pendidikan. Pada masa Joseph Stalin, represivitas terhadap agama bahkan semakin keras, dengan banyak pemimpin agama dieksekusi atau diasingkan. Pengaruh Soviet terhadap gerakan komunis global membawa kebijakan anti-agama ini ke berbagai negara lain. Di Tiongkok,
Mao Zedong mengadopsi pendekatan serupa setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949. Menjadi periode paling represif terhadap agama ketika kuil-kuil Buddha dihancurkan, masjid ditutup, dan pemuka agama dipenjarakan atau dihapuskan dari masyarakat. Albania di bawah Enver Hoxha bahkan menjadi salah satu contoh ekstrim ketika negara tersebut secara resmi mendeklarasikan diri sebagai negara ateis pertama di dunia pada 1967. Semua aktivitas keagamaan dilarang, dan kepemilikan teks-teks religius dianggap ilegal. Dalam pidatonya pada tahun yang sama, Hoxha menyatakan, agama adalah musuh besar sosialisme. Kita tidak dapat membangun komunisme jika orang-orang masih mempercayai Tuhan. Di Kuba, Fidel Castro pada awalnya mengambil pendekatan yang serupa. Gereja Katolik Kuba dipandang sebagai ancaman ideologis yang berkolaborasi dengan kelompok kontra-revolusioner. Namun, setelah beberapa dekade, kebijakan terhadap agama menjadi lebih longgar, terutama pada tahun 1990 ketika Kuba menghadapi krisis ekonomi. Secara filosofis, ateisme dalam komunisme berakar pada materialisme dialektis, pandangan dunia yang dikembangkan oleh Marx dan Engels. Dalam filsafat ini, semua fenomena, termasuk spiritualitas dan agama, dianggap sebagai produk material dari kondisi sejarah dan ekonomi. Tidak ada entitas metafisik atau supranatural yang diakui. Dalam Dialectics of Nature, Engels menulis bahwa pandangan dunia materialisme tidak memerlukan apapun di luar dunia material untuk menjelaskan keberadaan dan perkembangannya. Oleh karena itu, pandangan religius yang mengaitkan realitas dengan kekuatan supernatural dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip materialisme. Bagi komunisme, fokus utama adalah transformasi dunia nyata melalui revolusi sosial ekonomi, bukan pencarian kebenaran spiritual. Hubungan antara komunisme dan ateisme lebih dari sekadar permusuhan ideologis terhadap agama. Dalam konteks sejarah, ateisme digunakan sebagai alat untuk menciptakan tatanan sosial baru yang terbebas dari pengaruh otoritas agama yang dianggap konservatif. Secara filosofis, materialisme yang mendasari komunisme menolak agama sebagai bentuk penjelasan realitas yang sah. Namun, tidak semua gerakan komunis menolak agama secara total. Meskipun komunisme sering diasosiasikan dengan ateisme, terdapat banyak individu dan kelompok yang mengadaptasi ideologi komunisme dengan ajaran agama mereka. Alih-alih menolak keberadaan agama sepenuhnya, beberapa tokoh dan gerakan mencoba menciptakan jalan tengah antara keduanya. Pendekatan ini menekankan kompatibilitas nilai-nilai spiritual dan sosialisme, serta menawarkan kerangka baru untuk memahami hubungan antara agama dan perjuangan sosial. Salah satu contoh penting adalah teologi pembebasan, sebuah gerakan yang muncul di Amerika Latin pada tahun 60-an. Dipelopori oleh para teolog Katolik, gerakan ini berupaya menyelaraskan nilai-nilai Kristen dengan sosialisme. Dalam konteks melawan eksploitasi kapitalis dan ketidakadilan sosial, teologi pembebasan tetap mempertahankan keimanan kepada Tuhan, sekaligus menyerukan solidaritas dengan kaum tertindas. Gustavo Gutierrez, tokoh utama gerakan ini, menulis dalam bukunya A Theology of Liberation. Kekristenan sejati tidak bertentangan dengan perubahan revolusioner yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Sebaliknya, iman kepada Kristus harus mendorong solidaritas dengan yang miskin dan upaya melawan struktur sosial yang menindas. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana nilai cinta kasih dan keadilan dalam agama dapat berpadu dengan cita-cita sosialisme. Pernyataan serupa datang dari Dom Helder Camara, seorang uskup Brasil yang mendukung teologi pembebasan. Ia menyatakan, "Ketika saya memberi makan yang miskin, mereka menyebut saya seorang suci. Tetapi ketika saya bertanya mengapa mereka miskin, mereka menyebut saya seorang komunis." Camara menegaskan bahwa misi keagamaan dan perjuangan sosial bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan bagian integral dari panggilan religius.
Tidak hanya di lingkungan Kristen, gagasan menyelaraskan nilai-nilai agama dengan sosialisme juga muncul dalam Islam. Beberapa intelektual Muslim mencoba memadukan ajaran Islam dengan ide-ide komunisme atau sosialisme. Meski menghadapi resistensi dari pemimpin agama tradisional dan otoritas negara. Ali Shariati, seorang pemikir Muslim Iran, adalah salah satu tokoh yang menyuarakan gagasan tersebut. Dalam karyanya Islam and Socialism, Shariati menyatakan bahwa prinsip dasar komunisme seperti keadilan sosial dan pembebasan kelas tertindas sejajar dengan nilai-nilai Islam. Islam adalah agama revolusioner yang secara inheren berdiri melawan eksploitasi. Tauhid, keesaan Tuhan, adalah dasar ideologi egalitarianisme yang menyerukan penghapusan struktur sosial kelas. Shariati menolak ateisme komunisme tradisional, tetapi menganggap kritik komunisme terhadap kapitalisme sejalan dengan ajaran Islam. Sementara itu, Sayyid Qutb, seorang ideolog Muslim terkenal, mengulas nilai-nilai sosialisme dalam Islam dalam bukunya Social Justice in Islam. Ia menegaskan, Islam mendukung kepemilikan kolektif dan keadilan sosial. Penindasan ekonomi dan eksploitasi harus dihancurkan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Meskipun Qutb tidak secara eksplisit mendukung komunisme, pandangannya tentang ekonomi Islam mencerminkan prinsip sosialisme yang serupa. Dari berbagai contoh ini, terlihat bahwa agama dan komunisme tidak selalu harus diposisikan sebagai dua ideologi yang bertentangan. Dalam berbagai konteks budaya dan sejarah, prinsip-prinsip keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan solidaritas yang ditawarkan komunisme dapat diterapkan berdampingan dengan ajaran agama yang menekankan cinta kasih, kedermawanan, dan keberpihakan kepada yang tertindas. Namun demikian, perbedaan utama tetap terletak pada sudut pandang metafisik. Komunisme tradisional dengan basis materialisme dialektisnya seringkali menolak agama sebagai bentuk ilusi. Sebaliknya, pandangan sosialis religius mencoba mengintegrasikan nilai-nilai spiritual sebagai elemen penting dari perjuangan kelas sosial. Ali Shariati menggambarkan hal ini dengan jelas. Islam mengajarkan kita untuk melawan segala bentuk penindasan, dan dalam konteks modern, itu termasuk melawan ketimpangan ekonomi yang dipertahankan oleh kapitalisme. Islam itu kan membuat orang untuk tidak kufur. Memerangi kekufuran agar orang tidak kufur adalah memerangi kemiskinan supaya orang tidak miskin, bukan orang miskin yang diperangi. Tidak benar Islam itu membuat bahwa bapak hanya ya sudah ini takdir kita jadi miskin, mari berdoa dan terus pulang lagi tidur lagi tidak melawan apa-apa. Nah itu tidak Islam.